Halo guys, welcome to Mel Crime Story. Kasus kali ini adalah kasus memilukan dari Cesar Olalde. Dan sebelum ke ceritanya, kalian bisa mendukung saya dengan mensubscribe channel ini. Terima kasih banyak dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Kasus ini masih sangat baru terjadi tahun 2023 di Amerika Serikat. Tragedi ini terjadi di kota kecil Ness di Bowie County, Texas. Dengan penduduk 4.000 jiwa, salah satu keluarga yang tinggal di kota Ness adalah keluarga Olalde. Di rumah keluarga itu tinggal ayah yang bernama Ruben berusia 46 tahun dan istri tercintanya Aida Gracia. Keduanya lahir dan besar di Meksiko dan pindah ke Amerika Serikat pada saat mereka mulai dewasa. Ruben adalah pria pekerja keras dan Aida Gracia digambarkan sebagai wanita yang penuh kasih sayang dan perhatian. Mereka tinggal bersama 3 dari 4 anak mereka, yaitu Elizabeth, Cesar, dan Oliver. Elizabeth berusia 24 tahun, Cesar 18 tahun, dan Oliver 5 tahun. Putri sulung mereka yaitu Diana telah membuat rumahnya sendiri. Elizabeth, dia baru saja lulus dari Universitas Texarkana dan berharap menjadi guru. Elizabeth baru saja bertunangan dengan sesama lulusan yang bernama Jeremiah Reynolds. Elizabeth dikenal lucu, penuh kasih sayang, sportif dan penuh kehidupan. Cesar yang bersekolah di SMA diharapkan akan lulus pada tahun 2023. Dia memiliki ambisi memulai bisnisnya sendiri sebagai tukang ledeng dan ingin mengejar rencananya dengan magang. Pada saat Cesar kelas 7, Cesar telah menyelesaikan sebuah proyek bernama Inilah Saya. Di situ dia membicarakan hobinya, media sosial, dan kehidupannya, termasuk keluarga dan pendidikan. Cesar lahir di Amerika Serikat dari orang tua berasal dari Meksiko. Dia suka bermain sepak bola dan video game. Cesar juga suka bermain sepak bola, karena itu akan membuat adrenalinnya meningkat. Walaupun dia memperoleh nilai yang relatif bagus, namun nilainya akan merosot dari tahun-tahun berikutnya. Cesar dikenal sebagai anak yang agak aneh di sekolah. Dia tidak memiliki banyak teman dan semua foto-foto selfie-nya umumnya diambil dari cermin di kamar mandi sekolah. Orang-orang di sekitarnya menggambarkannya sebagai anak baik hati yang sering terlihat membantu ayahnya di taman. Walaupun keluarganya dikenal cukup pendiam, mereka sangat sopan kepada tetangga mereka. Keluarga ini tinggal di rumah di pedesaan Texas. Sayangnya, pada tanggal 23 Mei tahun 2023, situasi keluarga ini berubah. Dari nyaman, berubah menjadi mengerikan dan putus asa. Seperti hari-hari lainnya bagi penduduk Ness, hari itu, hari Selasa, dengan cuaca cerah, Elizabeth dijadwalkan untuk pergi bekerja di sebuah gereja lokal pagi itu. Tapi anehnya, dia tidak muncul untuk bekerja. Ketidakhadiran Elizabeth ini mengejutkan rekan-rekannya karena Elizabeth jarang bolos kerja, apalagi tanpa pemberitahuan. Tentu saja, mereka mengira itu tidak biasa. Akibatnya banyak teman-temannya mencoba untuk menelpon ponsel Elizabeth. Tapi semua telepon itu dijawab dengan voicemail. Seorang rekan kerjanya memutuskan untuk pergi ke rumah keluarganya dan melihat apa yang menyebabkan Elizabeth tidak masuk kerja. Joseph Lida yang berusia 35 tahun dan istrinya pergi ke rumah keluarga itu.
Pada saat mereka mengetuk pintu, kedua orang itu membuat keputusan untuk memaksa masuk. Dan setelah masuk, mereka melihat Caesar bersenjata dan memegang pistol. Mereka menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Joseph menyuruh istrinya untuk keluar, sementara Joseph akan mengambil tindakan dengan tangannya sendiri. Joseph melihat beberapa detail mengerikan. Ada selongsong peluru di lantai, dan darah sepertinya mengarah ke kamar mandi keluarga itu. Caesar jelas-jelas gelisah. Dia mengarahkan senjata api di tangannya dan mengarahkan ke arah Joseph. Caesar menceritakan mengapa dia membunuh keluarganya dan mengapa dia harus membunuh mereka. Caesar percaya kalau keluarga dekatnya adalah kanibal, dan dia tampaknya yakin bahwa mereka akan membantai dan memakan Caesar. Jika dia tidak membunuh mereka terlebih dahulu, Caesar tidak pernah menjelaskan lebih lanjut mengapa dia mempercayai ini. Di dalam kamar mandi ditemukan mayat Ruben, Aida, Elizabeth, dan Oliver. Mereka berempat telah ditembak di berbagai bagian rumah sebelum ditarik ke kamar mandi. Dan pada saat itulah istri Joseph sudah menelpon polisi. Patroli polisi segera dikirim ke TKP. Caesar diberikan telepon lain untuk berbicara dengan operator. Setiba polisi di tempat kejadian pada pukul 10:48 pagi, Caesar mulai menantang mereka untuk menembaknya dan mengancam dia akan melakukan bundir. Polisi meminta negosiator profesional untuk datang ke TKP. Terjadi peristiwa dramatis dan menegangkan di mana Caesar bahkan mengancam akan menembak petugas. Polisi menjaga di sekitar tempat kejadian, bersiap untuk menghadapi kemungkinan baku tembak. Setelah 2 jam dilakukan diskusi yang intens, pemuda itu akhirnya menyerah. Dia ditangkap sebelum akhirnya dia ditahan. Penduduk setempat terkejut dengan kejadian itu, karena tidak pernah kejadian seperti ini terjadi di kota kecil itu. Orang-orang yang mengenal Caesar sebagai anak baik tanpa masalah apapun. Setelah penyelidikan, Ruben, Oliver, dan Elizabeth semuanya ditembak sekali dengan senpi, dan Aida ditembak berkali-kali. Dan sekali lagi, Caesar mengklaim keluarganya adalah kanibal. Dia harus membunuh mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Timbul beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi pada pikiran Caesar? Mengapa dia percaya itu? Analisis psikologis terhadap tersangka pembunuhan. Caesar menderita delusi atau kondisi kesehatan lainnya. Menurut Dr. Louis Schlesinger, seorang profesor psikologi di John Jay College Criminal Justice, adalah kesempatan yang sangat langka untuk remaja melakukan pembantaian terhadap keluarganya. Ujian kompetensi psikologi diperlukan untuk kasus Caesar, dan ini belum selesai dilakukan saat kasus ini dipublikasikan. Ini jelas kasus kriminal karena kegilaan. Perlu diketahui bahwa di sebagian besar negara bagian Amerika Serikat ada aturan standar untuk mengaku tidak bersalah karena alasan kegilaan yang mengharuskan orang tersebut tidak mampu mengetahui sifat tindakannya, memahami sifat tindakannya, dan membedakan antara benar dan yang salah pada saat melakukan kejahatan. Tindakan Caesar untuk melakukan ancaman melakukan bundir atau menembak polisi menegaskan bahwa dia ingin membunuh keluarganya. Setidaknya Caesar tahu bahwa tindakannya tidak benar.
Walaupun senjata itu diarahkan Caesar ke kepala Joseph beberapa kali, Caesar tidak pernah benar-benar menarik pelatuknya. Jika dia sama sekali tidak menyadari betapa beratnya tindakannya, Caesar akan membunuh Joseph tanpa ragu-ragu. Caesar berhenti membunuh dan mengambil nyawa setelah membunuh keluarganya. Seseorang dengan kondisi kesehatan mental atau cacat masih dapat dinyatakan bersalah karena kegilaan, membutuhkan ketidakmampuan untuk mengetahui dan memahami atau membedakan kejahatan. Tapi kita harus menunggu apa yang terjadi dengan evaluasi psikologis Caesar. Caesar dikenakan uang jaminan 10 juta dolar. Sekarang dia ditahan di penjara Bowie County. Caesar menunggu persidangannya. Kita membutuhkan waktu lama untuk mengetahui berapa hukuman Caesar yang akan dia terima. Dia harus dianggap mampu untuk diadili dan ditentukan evaluasi psikologisnya. Apabila jawabannya adalah dia tidak gila, maka ada kemungkinan Caesar menerima hukuman mati menurut aturan hukum negara bagian Texas. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Apa menurut kalian, Caesar harus dihukum atau bebas karena alasan kegilaan? Menjadi pertanyaan, apakah orang tuanya dan kakaknya tidak mengetahui adanya tanda-tanda kegilaan pada Caesar atau adanya perubahan sikap Caesar? Mengerikan kalau kejadian seperti ini terjadi dalam sebuah keluarga. Ambil pelajaran dari setiap kasus dan lupakan setiap cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan notifikasinya untuk cerita yang lain.